Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari tentang cash management system, kita akan lanjutkan pembahasan tentang cash flow problem. Apa saja masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam pengelolaan cash flow-nya? Biasanya perusahaan menghadapi problem cash flow adalah ketika dia tidak memiliki cash flow yang cukup. Nah, cash flow yang tidak cukup ini biasanya juga disebabkan oleh adanya ketidakmampuan perusahaan untuk mengkolek atau menagih piutang. Laporan keuangan perusahaan, baik itu balance sheet maupun income statement, itu bisa menunjukkan apa saja problem cash flow yang dihadapi oleh perusahaan. Misalnya kita menemukan bahwa perusahaan mengalami peningkatan dalam sales, namun peningkatan dalam account receivable lebih tinggi daripada peningkatan dalam sales. Nah, ini mengindikasikan sebuah masalah ya, bahwa perusahaan peningkatan salesnya itu lebih rendah daripada peningkatan account receivable-nya. Nah, dengan tidak bisanya account receivable ini ditagih oleh perusahaan sehingga bisa menimbulkan ketidakcukupan kas, dan hal ini akan bisa membawa problem bahwa perusahaan tidak bisa membayar utang-utangnya yang liquid ya, utang jangka pendek, current account payable, dan juga membayar biaya-biaya yang sudah menjadi utang atau kewajiban perusahaan, misalnya kepada karyawan, utang kepada pajak, dan sebagainya. Kalau kita identifikasi, maka problem pengelolaan cash flow yang pertama adalah tidak cukupnya kas ya. Ketidakcukupan kas atau not sufficient cash ini bisa menyebabkan bad debt atau utang buruk gitu ya. Kenapa? Yang pertama, ketidakcukupan kas ini akan berakibat pada direct cash cost ya, atau biaya cash secara langsung. Jadi ada biaya yang harus dibayar oleh perusahaan ya, ini adalah akibat langsung dari ketidakcukupan kas. Misalnya tidak bisa membayar accounts payable, yaitu utang jangka pendek kepada supplier atau vendor. Yang kedua, direct masalah yang secara langsung bisa mempengaruhi perusahaan adalah timbulnya storage and carrying inventory cost, yang mana perusahaan membutuhkan ya, gudang ya, untuk menyimpan inventorinya, dan ini akan menimbulkan cost. Yang ketiga, pengaruh langsungnya ya, direct cash cost-nya ini adalah pada insurance cost, di mana perusahaan yang memiliki fixed asset yang banyak ya, sementara dia tidak memiliki cash yang cukup, itu akan menimbulkan utang dari insurance cost-nya terhadap aset-aset yang dimilikinya, aset tetap terutama. Kemudian yang keempat ya, direct cash cost-nya adalah ada pada interest cost, karena ketidakcukupan kas perusahaan bisa memberikan perusahaan inisiatif ya, bisa menyebabkan perusahaan berinisiatif untuk melakukan pembiayaan ya, untuk menutup accounts payable yang belum bisa dibayar akibat ketiadaan cash. Nah, ini menimbulkan interest cost namanya. Kemudian ketidakcukupan kas ini, problem ini juga bisa memberikan dampak secara tidak langsung ya, dan menimbulkan biaya cash bagi perusahaan. Yang pertama, bisa jadi perusahaan yang secara pembayaran kepada vendor itu tidak lancar, maka vendor akan melakukan penolakan terhadap order yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, akibatnya perusahaan tidak mendapatkan delivery dari goods atau service yang biasanya diperoleh dari vendor.
Yang kedua, perusahaan tidak bisa melakukan long term investment akibat dari perusahaan masih terlalu banyak memiliki short term borrowing, ya, akibat tadi tidak memiliki kas yang cukup, ya, akibatnya perusahaan harus berutang kembali, gali lubang, tutup lubang, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan yang namanya investasi jangka panjang atau long term investment ini. Dan yang keempat, indirect cash cost-nya adalah ketika perusahaan banyak terjadi penumpukan inventory, maka space gudang perusahaan, tempat penyimpanan perusahaan menjadi semakin sempit, narrow space. Baik, bagian yang kedua dari cash flow problems adalah quality of accounts receivable. Jadi perusahaan harus benar-benar memperhatikan kualitas dari account receivable-nya. Apakah account receivable, apakah penjualan yang dia lakukan kepada customer itu yang akan menjadi penjualan kredit yang pada akhirnya dicatat oleh perusahaan sebagai account receivable itu merupakan account receivable yang dapat ditagih. Artinya, ya, kalau perusahaan memiliki account receivable yang tidak dapat ditagih, uncollectible accounts receivable, maka terpaksa perusahaan harus lagi-lagi membuat borrowing untuk menutup pembayaran-pembayaran yang harus dia lakukan kepada pihak-pihak di mana dia memiliki kewajiban. Kemudian dengan memperhatikan quality of accounts receivable ini juga bisa mengantisipasi perusahaan agar tidak menanggung opportunity cost untuk bisa melakukan investasi. Nah, bagian yang ketiga dari cash flow problems ini adalah bagaimana kita memiliki tools, ya, agar bisa mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh pengelolaan cash flow, yaitu ketidakcukupan kas dan juga tentang account receivable yang berkualitas. Nah, dalam cash receipt di sini, ya, kita dianjurkan untuk speed, ya, untuk mempercepat collection. Nah, speed the collection juga merupakan speed the cash. Kalau kita semakin bisa mengkolek account receivable, menagih piutang dengan cepat, maka berarti juga kita mempercepat menerima kas. Adapun tools yang digunakan untuk speed the collection atau speed the cash ini, yang pertama adalah account receivable collection period. Nah, di sini kita harus memahami apa itu account receivable collection period. Semakin lama account receivable itu tertagih, artinya semakin panjang juga investasi kita di account receivable, dan ini tidak bagus bagi perusahaan. Sehingga perusahaan harus mengurangi adanya gap antara kapan account receivable itu harus tertagih dengan aktual kapan waktu account receivable itu benar-benar bisa ditagih. Kemudian perusahaan juga perlu mengakomodir customer untuk bisa melakukan pembayaran secara cepat, misalnya dengan electronic transfer antar bank yang bisa memudahkan penerimaan dana dari customer itu berjalan dengan lancar. Kemudian juga mengeliminasi adanya fungsi-fungsi yang tidak terlalu memberikan value added, ya, bagi proses penerimaan kas perusahaan. Nah, apa itu account receivable collection period? Account receivable collection period yang kita kenal sebagai periode tertagihnya rata-rata piutang, ya, rata-rata periode tertagihnya piutang adalah kita harus tahu dulu berapa average daily sales, ya, berapa rata-rata hari penjualan. Nah, ini bisa dicari dengan rumus
credit sales dibagi dengan 365 hari, maka kita akan mendapatkan average daily sales. Nah, ini adalah average daily sales. Sementara untuk mengetahui average collection period, yaitu berapa hari sih kita bisa mengkolek ya account receivable yang kita miliki, itu dihitung dengan membagi account receivable dengan average daily sales tadi. Berikutnya, tools yang kedua untuk cash receipt di sini adalah menghitung account receivable to sales. Bagaimana perbandingan account receivable terhadap sales? Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Karena account receivable merupakan interest free loan to customer. Jadi, account receivable ini adalah sebetulnya kredit yang kita berikan kepada customer tanpa imbalan gitu. Nah, sehingga harus dihindari sebetulnya. Nah, kemudian apa itu account receivable to sales? Adalah perbandingan antara account receivable terhadap sales pada tahun yang sama. Nah, misalnya di dalam buku ini Managing Cash Flow, di chapter 2 itu dijelaskan bagaimana perusahaan memiliki projected AR to sales itu sebanyak 1,25. Nah, artinya apa? 1,25 ini adalah perbandingan antara account receivable dengan sales. Kalau hasilnya 1,25 berartinya account receivable itu lebih tinggi daripada sales, ya. Artinya account receivable itu adalah 1,25 kali sales, ya. Dalam hal ini satuannya adalah month atau bulan, ya. Jadi berapa periode yang dibutuhkan untuk mengkolek account receivable yang ditimbulkan dari credit sales adalah 1 bulan seperempat, ya, 1,25 bulan. Nah, kemudian di buku ini juga dijelaskan tentang actual AR to sales. Nah, ini juga masih sama 1,62. Artinya antara account receivable ya itu lebih tinggi daripada sales. Nah, di sini berarti waktu yang dibutuhkan ya juga menjadi lebih lama antara mengkolek dengan menjual. Baik, itu yang kedua. Tools yang ketiga dalam cash receipt di sini adalah bagaimana kita menetapkan atau menyusun account receivable aging atau schedule dari collection account receivable. Nah, kalau kita misalnya menetapkan account receivable aging itu sebanyak 30 hari, nah maka bisa dikatakan bahwa limit kredit kita 30 hari. Adapun upaya-upaya untuk bisa menekan AR aging ini agar bisa tepat sesuai dengan kebijakan kredit perusahaan, maka kita perlu serius untuk melakukan satu collection ya terhadap customer yang masih nunggak. Nah, ini perlu perhatian khusus. Kalau bisa kita melakukannya secara by phone. Yang kedua, kita melakukan cash on delivery shipment ya. Jadi kita tidak lagi memberikan kredit terhadap customer yang sering ngemplang. Ya, sehingga kita hanya melakukan penjualan dengan cara COD atau cash on delivery. Ketika dia bayar, maka kita kirim barangnya. Nah, kemudian yang ketiga yang lebih ekstrim lagi, mungkin kita bisa melakukan order cancellation apabila menemukan order yang berasal dari customer yang selalu menunggak. Kita bisa melakukan order cancellation buat mereka. Nah, yang keempat adalah melakukan kebijakan-kebijakan kredit yang bisa mendorong atau menstimulus customer itu untuk membayar lebih cepat. Misalnya, membayar lebih cepat dalam waktu 10 hari mendapatkan diskon 1%. Sampai di sini dulu penjelasan tentang cash flow problem dan tools untuk mengatasi cash flow problem tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.